tambah daging, yang satu juga ditambah daging. Yang saya tanyakan, apakah dengan kita main las itu bisa menghasilkan bobot yang sama? Kita buang sampah aja, lumayan bisa buat beli rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel DSM. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, channel yang selalu mengedukasi teman-teman, memberi sudut pandang yang berbeda dari sebuah sisi yang lain, terutama masalah otomotif. Bagi kalian yang suka sepeda motor atau pecinta otomotif, khususnya bidang motor atau motorcycle, pastikan selalu pahami betul detail tentang prinsip cara kerja sistematis mekanikal tersebut. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk atau yang DM dari Instagram ke saya mengenai masalah crash atau bandul atau crankshaft. Itu banyak yang tanya, Mas, balon crash itu bagaimana? Mas, crash tambah daging itu gimana? Hasilnya bagus atau tidak, bisa maksimal atau tidak dengan penambahan daging? Itu akan saya jawab di sini. Bagi yang bertanya, Mas, masalah geser torsi, itu kemarin saya sudah menjawabnya ya, sudah saya buatkan video masalah geser torsi. Video bisa simak di deskripsi, nanti saya tampilkan juga. Masalah balon crash salah, nanti juga bisa saya tampilkan di deskripsi, saya jawab. Dan yang kali ini saya ingin menjawab masalah balance tambah daging. Menyeimbangkan crash dengan menambah daging itu bagaimana? Untuk mengetahui masalah tambah daging, pastikan teman-teman itu harus pahami betul dari nol prinsip cara kerjanya. Bagus atau tidak masalah tambah daging, oke, kita ulas sama-sama lebih rinci, lebih detail. Kita simak video dari saya tentang masalah balance crash tambah daging. Tujuannya apa? Ditambah daging, hasilnya bagaimana? Setelah ditambah daging, kita ulas sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Ini adalah crash atau bandul atau crankshaft Mega Pro. Posisinya kalau dilihat dari ini, itu ada kemiringan, tidak datar. Ini masih mentah, masih standar, belum naik stroke, langkah masih tetap di bawah, belum dinaikkan. Pastikan kita pahami prinsipnya dulu. Kita crash masih utuh. Ini ada setangnya, ini ada setang. Biar crash ini bisa kanan kiri tersambung, itu disambung menggunakan stang piston. Stang piston itu ada pin, ada bearingnya, seperti itu. Ya, kalau dilepas itu akan jadi satu-satu seperti ini ya. Ini stangnya, ada rumah bearing. Ini yang nempel di daun keras, nempel di daun keras. Keras bekerja berputar lawan arah jarum jam. Ini mesin motor Mega Pro. Putaran keras kerja paling berat adalah ketika dia melakukan langkah kompresi atau posisi keras berputar DMP, terus dia akan naik menuju kompresi. Itu keras bekerja sangat berat sekali karena dia mendorong kompresi. Keras berputar itu dibutuhkan ayunan yang sama atau bobot yang bareng, kanan kiri bobot yang bareng. Jadi ketika dia berputar itu mengayunnya secara bersamaan, tidak satu-satu. Dan kalau keras ini dibongkar, jadinya seperti ini.
dilakukan seperti ini. Kalaupun dibelah, wujudnya sama, bobot kanan dan kiri itu bisa sama. Di sini dilakukan pengurangan daging, di sini pun juga dilakukan pengurangan daging. Kalau dipasang seperti ini tebal, yang sini bagiannya tipis. Kalau dibalik sama, tidak ada penipisan. Jadi harus dilakukan sama antara kanan kiri, termasuk bobotnya, supaya apa? Dia tidak terjadi melintir seperti ini, dia tidak mudah oleng. Tujuannya seperti itu. Ketika dilakukan tambah daging, sebentar saya ambilkan keras yang sudah ditambah daging. Ya, ini ada contoh, kita ambil. Ini keras sudah dilakukan tambah daging, terus dibubut. Ya, ketika ini keras sudah naik langkah atau naik stroke itu seperti ini. Jadi posisi pen itu masih ada di bawah atau di lurus as magnet ya. Tapi kalau udah naik stroke, dia udah pindah agak ke atas seperti itu. Yang penting kanan kiri itu bisa sama, jadi terjadi center. Ketika keras ini naik stroke, ini kan udah pindah di atas. Itu tujuan tambah daging. Mungkin yang pertama itu juga merupakan balance menurut saya. Ini saya hanya menganalisa dari pekerjaan tukang saya ya, karena tukang saya diminta oleh mekanik yang lain, karena saya ada bubut bisa nyetruk, itu suruh buatin keras. Jadi saya tidak melarang, kenapa kerasnya kok sudah tambah daging harusnya tidak boleh. Itu monggo, silahkan lah para mekanik yang lain yang sedang riset. Tapi kalau saya pribadi menyarankan tidak. Alasannya seperti ini. Ini tambah daging, yang satu juga ditambah daging. Yang saya tanyakan, apakah dengan kita main las itu bisa menghasilkan bobot yang sama antara kanan dan kiri? Kenapa? Karena kalau kita main las, kita menggunakan kawat las, itu di sini bisa mungkin habis kawat las 10. Nah, di sini mungkin bisa habis kawat las 15. Kok bisa? Iya. Karena namanya las itu tidak mungkin bisa menghasilkan hasil yang sama. Bisa juga yang sini lasnya keropos, bisa juga yang lasnya tidak padat seperti itu. Kalau bobot kanan kiri ini, bobot kanan sama kiri ini tidak sama, bisa dipastikan dalam perputaran rumus yang awal tadi itu adalah keras. Kalau bobot sama itu tujuan mengayun itu bisa bareng, jadi dia tidak bisa terjadi melintir ataupun oleng. Nah, kalau di center itu seperti ini. Nah, tapi kalau dia melintir seperti ini, dia bergeser. Ini juga sudah sama-sama lurus, tapi dia bergeser. Kalau dia bergeser, daya ayun ini bergeser, asnya kanan kiri itu tidak bisa center atau tidak bisa nol. Mungkin oke, saya pasang itu enggak mas, enggak apa-apa. Kalau untuk dipakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu tidak apa-apa. Dia akan terjadi penggeseran itu nanti kalau udah lama, mungkin 2 bulan atau 3 bulan, dia pasti bergeser karena bobotnya tidak sama. Untuk mengetahui bobotnya sama atau tidak, oke, kita harus riset terlebih dahulu. Kita timbang ya berapa hasilnya kanan antara kiri yang sudah ditambah daging sama yang
sebelum melakukan tambah daging. Selisih berapa? Apakah bisa selisih banyak? Paling cuman gram tambah berapa gram. Kita cek pakai timbang ya. Dari 0 ke 1000 itu ada 1 kilo. 1000 gram sama dengan 1 kilo. Oke, 1000 gram sama dengan 1 kilo. Kalau di sini ada 200, 400, 600, 800, berarti setiap strip ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap strip itu 40 gram. Paham ya? Oke, kita lakukan timbang. Itu contoh ini. Ini adalah keras yang sebelum ditambah daging. Nanti kita catat berapa hasil bobotnya, kita timbang. Ada berapa? Kamera kita dekatkan. Ini ada 1 kilo lebih 400 gram. Kita catat ya. 1 kilo 400 sebelum ditambah daging. Oke. Kamera kita mundurin. Kita ambil. Ini keras ya, belum tambah daging. Sekarang kita timbang yang ada dagingnya ya. Ini udah jadi daging. Beda kan? Ini sama ini. Kita timbang. Ada angka berapa? Kita dekatkan. Ini 400. Setelah ditambah daging menjadi 40, 80. 80 tambah 40 lagi. Berarti 400. 40 tambah 40 tambah 40 tambah 400, 1, 2, 3. Cuman ada 3 strip. Berarti 1 kilo. Ini 400 dikalikan 40, 40, 43 kali. Berarti 120. Berarti 1 kilo 520. Kita catat ya. 1 kilo 520. Berapa tambah bobotnya? Tinggal dikurangi aja mas. 1 kilo 520 dikurangi 1 kilo 400. Berapa hasilnya? Yaitu 120 gram. Ini bobot yang dihasilkan setelah tambah daging. Sekarang kita hitung yang satunya. Kita mundurin lagi. Kita ambil kerasnya. Ya, ini keras yang tambah daging tadi ya. Ini adalah yang bagian satunya, yang magnet yang sudah ditambah daging. Sedangkan ini yang belum ditambah daging. Kita timbang sebelum tambah daging. Ya. Kita dekatkan kamera. Sebelum tambah daging, ini ada
1 kilo 400 ditambah ada 2 strip ya, 1 sama 2 berarti 80. Kita catat 1 kilo 400 berapa? 482 strip. Yang bagian kopling 1 kilo 400, yang bagian manit 1 kilo 480. Kok beda, Mas? Kanan kiri itu beda. Yang membedakan, kita ambil kerasnya. Yang membedakan adalah kerucut ini, Mas. Ini yang membedakan. Maka berarti bobotnya beda, Mas? Enggak, karena ini titik tengah. Dia tidak mempengaruhi gaya ayun atau gaya lontar seperti itu. Karena apa? Yang satu ini pendek, yang satu ini panjang, bagian asnya seperti itu. Sekarang kita timbang yang sudah ditambah daging. Ini ya, ini sudah ditambah daging. Kita dekatkan. Seribu 400 ditambah 1, 2, 3, 4 berarti 160 karena satu stripnya itu 40 ya. Berarti 1500 sebentar. 04 berarti 480 80 160 berarti 1560. Ketika ditambah daging kita tinggal menguranginya. Selisihnya berapa? Kan seperti itu. 1560 dikurangi 400, 1480. Dikurangi 1480 menghasilkan 80 gram. Dari angka di sini itu menunjukkan penambahan daging tidak bisa sama. Kalau dihitung yang bagian magnet malah tidak ada penambahan signifikan daripada yang kopling. Jadi keras tambah daging seperti ini itu tidak bisa bagus karena bobotnya kanan kiri tidak bisa sama atau seimbang. Jadi contoh keras ini udah melakukan tambah daging juga. Ini melakukan tambah daging, tapi ini saya lepas, tidak saya pasang. Karena apa? Karena dengan hasil yang tidak begitu memuaskan, bobot kanan kiri yang tidak sama itu bisa mengakibatkan keras mudah melintir. Yang pertama, kelemahan lagi saya ada kerjaan untuk membuktikan kenapa itu melintir, itu karena daging tidak sama dan itu terbukti. Saya lagi belah mesin, kita cek sama-sama. Sadut. Ini adalah salah satu contoh keras yang sudah ditambah daging. Itu menurut saya berbahaya sekali. Kita kamera, kita zoom, kita dekatkan. Berbahaya di bagian transmisi. Kita zoom.
Ya di pekan transmisi ini kelihatan, kita beri cahaya. Jaraknya ini tipis banget. Antara transmisi sama daging keras itu tipis banget. Ketika ini keras terjadi melintir, ini bisa bertabrakan dengan transmisi. Nih, ini tipis banget. Bahkan 1 mili tidak ada. Buktinya apa, Mas? Oke, kita bongkar. Kita lepas keras. Di sini kelihatan ini bekas nabrak transmisi. Di sini tidak ada. Ini juga dilakukan namanya tambah daging. Ini motor kepunyaan teman kita, orang Tulungagung. Dibongkar di tempat kita. Ini dilakukan penambahan daging dan ini kena transmisi. Dan kalau diputar-putar terus, bagian sini tidak kena transmisi. Itu mengakibatkan keras ini mengalami keolengan ketika dilakukan fase tambah daging. Ketika dia oleng, dia bisa membentur transmisi. Seperti itu penjelasannya. Jadi berbahaya enggak tambah daging? Menurut saya berbahaya dan saya tidak mengerjakannya. Kalaupun ada pasien atau mekanik yang lain ingin dikerjakan seperti itu, saya tetap mengerjakan karena itu adalah rezeki. Kita tidak bisa menolaknya. Meskipun kita sudah menjelaskannya, teman-teman yang belum melakukan yang namanya riset atau eksperimen pasti tidak percaya. Mungkin dengan video ini bisa membuka lebar-lebar sudut pandang dari teman-teman semua. Ini adalah kelas tiger yang sudah dirancang dari pabrik. Dia tidak mengalami yang namanya tambah daging. Karena apa? Kalau diukur di transmisi, dia juga tidak bakal kena atau jauh. Kita pasang. Oke, kita zoom dekatkan. Ya, ini sudah dipasang. Untuk keras tiger kita beri cahaya. Di sini celah satu kabel bisa lewat. Satu kabel ini di zoom ya, itu ada celahnya rongga banget. Seperti itu penjelasannya. Ini keras tiger standar yang tidak dilakukan tambah daging ya, dia jauh dari transmisi. Ya, berikut tadi adalah penjelasan mengenai ulasan masalah kerkas krengsef bandul, terutama masalah tambah daging ya, bagus atau tidak. Bagi teman-teman yang merasa bagus, silahkan dipraktekkan. Bagi teman-teman yang merasa tidak, seperti saya, ya mau gimana lagi ya. Mungkin kita sependapat, kita buang sampah aja, lumayan bisa buat beli rokok. Itu tadi adalah keras yang tambah daging. Ya, di sini banyak saya lepas dan saya kiloin semua karena menurut saya itu tidak efisien atau tidak cocok bagi teman-teman yang suka herek. Karena di sini kebanyakan motor sport ya. Karena divisi herek itu sendiri apa saya tidak tahu. Yang penting itu motor yang suka touring, suka sering luar kota, itu pastikan selalu keawetannya, ketahanannya. Jangan cuma mementingkan kekencangannya saja, pentingkan juga jangka panjangnya. Mungkin sekiranya saya tidak banyak cakap, apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf.
Saya undur diri sejenak, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.